Seri GP Catalunya yang diselenggarakan di Spanyol akhirnya selesai. Veda Ega Pratama yang mentas di Moto3 harus puas finish di urutan ke-8. Sebuah hasil yang tentu sedikit mengecewakan, karena hasil ini berbeda dibandingkan dengan seri sebelumnya. Namun jika melihat perjuangan Veda, hasil yang ia dapatkan tetap layak untuk disyukuri. Lagian di GP Catalunya kemarin, pembalap asal Gunung Kidul tersebut memang benar-benar mengalami kesulitan, terutama soal motornya. Di sisi lain, rival sekaligus teman dekat Veda, yakni Hakim Danis, juga mendapatkan hasil yang cukup mengecewakan. Bahkan, pada akhir-akhir balapan, pembalap asal Malaysia tersebut hampir dibalap oleh Veda. Dan untuk itu inilah cerita di balik perjuangan Veda dan nasib kurang beruntung yang dialami oleh Hakim Danis di GP Catalunya. Penampilan Veda pada seri GP Catalunya kemarin sempat menjadi perhatian setelah ia mengalami akhir pekan yang tidak mudah sejak sesi latihan. Trek sirkuit Catalunya yang terkenal memiliki grip rendah membuat banyak pembalap kesulitan menemukan setelan motor yang tepat, termasuk Veda. Masalah mulai terlihat pada sesi latihan ketika Veda belum mampu menemukan ritme terbaiknya. Ia hanya mampu berada di posisi ke-19 sehingga gagal lolos langsung ke sesi kualifikasi 2. Kondisi tersebut memaksanya harus berjuang lebih dulu melalui kualifikasi 1 untuk memperebutkan posisi start yang lebih baik. Namun upaya tersebut belum berjalan maksimal. Hasil kualifikasi membuat Veda harus memulai balapan dari posisi ke-20. Posisi start yang cukup jauh di belakang jelas menjadi tantangan besar, terutama di kelas yang persaingannya sangat rapat seperti Moto3. Meski begitu, Veda menunjukkan mental balap yang kuat saat race berlangsung. Sejak lap awal, ia tampil agresif dan perlahan mulai memperbaiki posisinya dengan memanfaatkan duel antara pembalap di grup tengah serta menjaga konsistensi pace. Veda berhasil melakukan recovery cukup impresif sepanjang balapan. Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil setelah ia mampu finish di posisi ke-8. Hasil tersebut terasa penting karena menunjukkan bahwa masalah utama Veda sebenarnya lebih banyak terjadi pada fase adaptasi dan kualifikasi. Sementara kecepatan balapnya tetap kompetitif, Veda sekali lagi juga telah membuktikan kualitasnya karena diri yang start dari posisi 20 mampu finish di posisi ke-8. Itu berarti ada banyak rider yang di-overtake oleh pembalap berusia 17 tahun tersebut. Setelah balapan selesai, Veda langsung memberikan komentarnya. Meski sempat mengalami kesulitan, dirinya tetap puas dengan hasil yang didapatkan. Hari ini adalah balapan yang sangat bagus dan penting bagi saya. Sebagai pembalap rookie di Moto3, setiap balapan memberi saya lebih banyak pengalaman dan membantu saya memahami lebih baik bagaimana mengelola situasi ini. Memulai dari belakang lagi seperti di Jerez dan berjuang kembali ke kelompok depan adalah sesuatu yang sangat positif bagi saya. Di lap-lap terakhir, saya kembali memacu diri untuk bergabung kembali dengan kelompok depan dan berjuang hingga akhir. Bahkan dengan beberapa kesalahan kecil di lap terakhir, finish di 8 besar setelah memulai dari posisi ke-20 adalah hasil yang sangat berharga dan motivasi untuk terus meningkatkan performa di Mugello, kata Veda pada media. Quiles buktikan, Veda cuma kalah motor saja. Saat Veda harus puas finish di urutan ke-8, di saat yang bersamaan, Máximo Quiles kembali menunjukkan performa terbaiknya ketika dirinya menjadi juara. Juara yang didapatkan oleh Quiles didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Bahkan pada tengah-tengah balapan, Quiles sempat bersaing dengan Veda di posisi tengah. Namun pembalap asal Spanyol itu tiba-tiba sudah berada di depan dan bersaing dengan para rider yang lain.
Jelang balapan selesai, pengalaman Quiles akhirnya berbicara karena dirinya mampu mengalahkan rider-rider yang lain untuk bisa menjadi juara. Khusus Quiles selain berpengalaman di Moto3, dirinya juga diberi motor yang sangat bagus, motor yang bisa bersaing untuk meraih gelar juara musim ini. Hal ini berbeda dengan didapatkan oleh Veda. Secara skill dan keberanian, Veda tak usah diragukan lagi. Sayangnya, hal itu tidak bisa dikombinasikan dengan motor bawaan Veda yang dianggap kurang. Kekurangan yang membuat Veda kesulitan untuk bersaing dengan para pembalap lain. Bahkan banyak yang mengatakan jika motor keluaran Honda sangat sulit bersaing di trek lurus yang merupakan ciri khas dari sirkuit Catalunya. Kekurangan Honda ternyata juga mendapatkan perhatian dari fans Veda, terutama yang berasal dari Indonesia. Hakim Danis alami momen yang cukup nyesak. Berhubung Veda cuma finish di posisi ke-8, maka dirinya mau tak mau harus dikalahkan oleh rivalnya. Salah satunya adalah Hakim Danis. Namun, pada seri kemarin, apa yang didapatkan oleh Hakim Danis sejatinya juga sangat disayangkan. Bagaimana tidak, jelang balapan selesai, Hakim Danis terus bersaing dengan rider-rider lain demi bisa meraih gelar juara. Bahkan dirinya sempat berada di posisi kedua dan ketiga, posisi yang membuatnya bisa naik podium. Namun ketika balapan sudah memasuki lap terakhir, kesalahan sedikit dilakukan oleh Hakim Danis. Kesalahan yang membuat dirinya harus finish di posisi ke-7, sekaligus memupus harapannya untuk naik podium. Momen yang dialami oleh Hakim Danis membuat dirinya kecewa. Menurutnya keberuntungan belum berpihak kepadanya. Syukur alhamdulillah balapan hari ini saya finish di posisi ke-7. Hari ini saya sangat percaya diri dan merasa sangat nyaman dengan motor saya. Saya merasa sangat kuat. Saya berusaha mengendalikan motor dengan baik dan hampir meraih podium. Tapi sepertinya keberuntungan belum berpihak pada saya, kata Hakim Danis dikutip dari Sport TV Malaysia. MotoGP beri apresiasi atas perjuangan Veda. Kembali ke Veda, meski finish di posisi ke-8, namun dirinya tetap layak mendapatkan apresiasi. Apresiasi ini diberikan ke arah Veda yang sebelumnya start di posisi ke-20, namun akhirnya tetap bisa finish di posisi 10 besar. Salah satu apresiasi diberikan oleh MotoGP. Melalui postingannya, mereka memuji Veda yang berhasil finish di urutan ke-8. Lebih lanjut, sekali lagi hasil yang didapatkan oleh Veda di seri Spanyol kemarin tetap menjadi pelajaran bagi Honda. Untuk seri selanjutnya, mereka harus memberikan motor yang baik kepada pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Jika tidak, bisa saja bakat Veda diambil oleh tim lain. Karena bakat seperti Veda memang harus disempurnakan dengan tunggangan motor yang memadai. Di sisi lain, dengan hasil di GP Catalunya, Veda untuk sementara masih berada di posisi kelima klasemen sementara. Posisi ini tak berubah, karena sebelumnya Veda juga berada di posisi tersebut. Meski tak berubah, namun Veda mampu menyamakan poinnya dengan peringkat keempat, yakni Marco Morelli yang sama-sama telah mengumpulkan 58 poin. Sementara posisi puncak masih dikuasai oleh Quiles dengan raihan 140 poin, poin yang tampaknya semakin sulit untuk dikejar. Jadi itulah cerita di balik perjuangan Veda Ega Pratama dalam seri Catalunya yang ada di Spanyol.